kita akan makamkan Sarah malam ini juga. Masih di Talk is Fun. Masih ada satu film lagi yang akan menghiasi layar bioskop di awal tahun. Mengusung genre horor, film ini tidak hanya menampilkan adegan menyeramkan, namun juga akan menghadirkan nuansa film horor klasik. Berjudul Malam Tiga Yasinan, film yang dibintangi oleh Wulan Guritno ini tidak hanya mengusung genre horor, melainkan juga terdapat unsur religi dan misteri di dalamnya. Semua akan baik-baik aja. Tolongin Sarah kali ini. Bersetting di tahun 80-an, film Malam Tiga Yasinan bercerita mengenai kehidupan keluarga konglomerat yang berubah drastis secara tiba-tiba usai kematian Sarah yang diperankan oleh Shalom Razade. Setelah kematian itu banyak misteri masa lalu keluarga yang mulai terbongkar. Film ini menjadi proyek layar lebar di mana Wulan Guritno dan putrinya Shalom Razade beradu akting. Malam Tiga Yasinan turut dibintangi beberapa aktor ternama Indonesia lainnya seperti Hamesh Daud, Pit Pagau, hingga Baim Wong. Film karya sutradara Yani Sukarya ini akan tayang pada 8 Januari 2026. Oke, kalau ngomongin soal film horor itu kan bukan hanya berangkat dari sosok-sosok hantunya, tapi mungkin kengerian atau ketakutan itu juga bisa datang dari rasa bersalah dan juga dosa. Mungkin itu gambaran sedikit besar dari film Tiga Yasinan ya, Malam Tiga Yasinan. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Wulan Guritno dan juga ada Shalom, ibu anak. Aduh. Kayak kembar ya? Iya, genetik. Ya dari kayak Mbak Wulan apa kabar, Shalom apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, kita ngomongin soal Malam Tiga Yasinan yang kalau bisa dibilang secara psikologis filmnya agak berbeda dengan horor-horor lainnya ya. Bedanya gimana? Yang didengar dulu, baru yang Ya kan, karena ini berangkat dari tahun 80-an ya. Iya, jadi sebenarnya film horor ya tetap film horor. Ya. Kita tetap menyajikan apa yang penggemar horor suka, pastinya the jump scare and Ya. all. But di sini kita juga mau menyuguhkan yang lain. Horornya itu sendiri bukan hanya dari jump scare-nya aja, tetapi ada cerita yang menakutkan gitu. Cerita sebuah keluarga yang digerogoti dan dikejar rasa bersalah atas dosa yang dikubur dalam-dalam. Oke. Gitu. Dosa masa lalu yang dikubur dalam-dalam. Setnya kurang lebih setnya di tahun 80-an. Di sebuah rumah mewah keluarga Joyo Direjo. Joyo Direjo, ribet namanya, nama-nama Jawa itu ya. Joyo Direjo. Dan juga pabrik gula mereka gitu. Oke. Dengan ladang tebunya gitu. Jadi ceritanya berkisar di situ tentang keluarga itu, tentang intrik dan kejahatan yang dilakukan oleh keluarga itu. Oke, Shalom di sini memerankan sebagai jadi karakternya kembar ya, Iya, anak kembar ya. Iya betul. Oke, Sarah dan Samira. Sarah dan Samira. Iya. Oke, bagaimana bisa? It's a big challenge pastinya, ya kan? Karena Sangat. iya dong. Dan jadi hantunya juga. Oh oke. Iya, jadi 3 lah yang aku mainin. Gimana bisa membagi Shalom ke dalam 3 peran ini? Banyak PR tentunya, tapi alhamdulillah dikasih 3 acting coach dari awalnya membedah karakter sampai mengolah tubuh dan membedah skrip. Jadinya sangat dibantu oleh itu karena untuk membangun satu karakter aja itu udah banyak PR-nya, apalagi 2. Dan kalau untuk menjadi hantunya itu kan lebih ke stunt ya, dan ekspresi kosong dan gerak-gerik yang menyeramkan itu. Jadi preparasinya lumayan panjang dan lumayan gak ada waktu untuk yang lain juga. Jadi gimana mengeksplor 2 karakter anak kembar ini gimana? Karena kita kan selalu tahu misalnya anak kembar ada yang identik apa segala macam. Nah 2 karakter ini Untuk mereka karakteristiknya sangat berbeda. Oke. Yang satu lebih
lovable, lebih menurut orang tua, yang satu lebih rebel, punya POV dia sendiri, punya apa ya, makanya dia nggak tinggal di rumah itu. Kalau yang Samira, tapi aku ngelihat kos karena kuliah. iya, tapi aku ngelihat ada beberapa karakteristik Sarah dan Samira yang mirip aku. Oke. Jadi aku membedakannya dari situ. Oke, Mbak Wulan di sini berperan sebagai Sebagai ibu tirinya Sarah Samira. Jadi keluarga Direjo itu silsilah keluarganya nih. Ada sang raja, the king, Opa Hendra. Opa Hendra ini punya anak 2, namanya. Itu Pagau ya? Iya, Ya, yang oke. memerankan Ompit Pagau. Kemudian punya anak 2, Ari dan Lili. Nah, Ari ini punya istri 2, ibunya Sarah Samira dan aku istri kedua, Oke. gitu. Punya anak Sena. Nah, disitulah terlihat kan konflik keluarga ini dimulai itu dari meninggal kembarannya Samira. Meninggalnya Sarah. Oke. Iya. Opa Hendra tuh, tipe-tipe orang tua yang menjunjung tinggi martabat dan harga diri keluarga. Jadi dia punya quote yang sangat dipegang teguh dan diturunkan ke anak cucunya dan harus dipatuhi adalah mikul dhuwur mendem jero. Jadi menutup aib serapat-rapatnya untuk menjunjung tinggi martabat keluarga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Menarik ya dengan judul Malam Tiga Yasinan. Yang kita tahu sebenarnya ya ini cukup lekat dengan tradisi, kebiasaan. tradisi, dan masyarakat Indonesia ya, dan juga kenapa akhirnya horor juga, Mbak Wulan. Ya, it's not about the genre. Ya kebetulan mungkin the universe conspires dibuatnya yang film ini dulu. Sebenarnya kali ini udah berjanji mau aktif, tapi dan kita juga udah ada pipeline, udah ada bank cerita gitu. Tadinya mau buat yang mana dulu ya. Kita mengerjakan serius mana yang lampu hijaunya duluan nih. Yang lampu hijaunya Malam Tiga Yasinan. Kenapa judulnya Malam Tiga Yasinan itu sebenarnya dari mimpi sutradaranya si Yani gitu kan. Jadi dia mimpi dia datang ke sebuah tahlilan Yasinan. Ini mimpi dia bener? Mimpi dia benar. Oke. Ada satu perempuan di pojokan yang nggak ikut doa gitu. Nah dari situ pokoknya Ngeliatin dia terus. ngeliatin ya. dia terus. Jadi dia tuh ketakutan, kemudian dia cerita ke partnernya di Hell Road Film yang kemudian kita berpartner untuk bikin film ini. Wah bagus nih, namanya orang film ya, kayak gitu malah jadi dapat ide. Iya. Bagus, tapi baru di titik bagus nih. Hal itu dijadikan basic cerita gitu. Nah dari situ berkembang si sutradara nemuin aku Mandayana di Alkimia, kita tuh develop cerita gitu. Oke, jadi berangkatnya benar dari mimpi Dari mimpi. Oke. Shalom di beberapa job mungkin sebelumnya ya ada juga pernah kolaborasi sama Mama sendiri gitu ya. Tapi mungkin untuk di film Tiga Yasinan ini sendiri gimana akhirnya bisa ada di satu project film bareng, jadi produser juga. Susah nggak? Atau lebih banyak ngomelnya mungkin? Enggak sih kayak beneran profesional aja. Nyampai set juga udah kayak co-star sendiri aja. Udah nggak ada role ibu dan anak lagi. Oke, Iya. ya udah jadi ada profesional itu. Iya sangat profesional sih karena gini, pada saat di lapangan kan she's not my daughter, she's already Sarah Iya. Samira and aku Laila. We're focused on masing-masing kita gitu untuk merealisasikan, menghidupkan peran kita masing-masing secara maksimal gitu kan. Dan ini kebetulan aja ibu dan anak, tapi pada saat kita diproduksi film, produksi misalnya aku dengan teman-teman aktor, aku nggak bisa memarahi, menggurui, nggak kayak gitu, nggak kayak gini kan nggak bisa gitu. Begitu juga ke Shalom, she has her own process, I have my own process dalam menghidupkan karakter-karakter yang harus kita hidupkan gitu. Jadi kalau diskusinya ada sih pada saat diskusi sama seperti di produksi-produksi lainnya dengan aktor-aktor lainnya pada saat Di kita set, reading, coaching gitu ya. klinik, reading, bedah skrip gitu itu kan
kita sama-sama dengan seluruh pemain gitu. Di situ. Jadi Tempatnya di situ mungkin- aja. Di luar itu enggak. Ya. Jadi mungkin karena itu aku juga nggak ada beban yang lebih. Kayak ini kan udah ada beban 2 karakter, beban untuk sang produser, beban untuk sutradara, dan beban untuk diri aku sendiri. Kalau ditambah lagi bebannya, kayaknya udah nggak tahu Udah deh numpuk gimana. Kayak ya. ada ibu Sama- rese yang di lokasi kayak Sama aja kayak Apapun kalau itu. misalnya ibu dan anak di satu nggak usah perfilman, mungkin sama-sama lawyer, tapi ibunya mengkritik kerjaan anaknya kan Ya. nggak enak gitu kan. Kalau ngomongin soal film horor menarik, yang Shalom mungkin dalam perjalanan pembuatan proses produksi dari Malam Tiga Yasinan ini, apa hal yang paling menarik yang pernah kamu temuin? Asalnya penakut nggak sih? Aku enggak sih, Oh alhamdulillah enggak. enggak. Oh enggak. Hal yang menarik apa ya? Mungkin banyak skill yang aku harus pelajarin ya. Kalau Samira dia bisa naik motor kopling. Oke. Jadi aku belajar itu. Iya. Dan Jatuh-jatuh nggak sih? Itu pertama kali kamu naik motor? Iya, enggak, aku motor metik aja pun nggak bisa. di Jadinya- ujungnya ditangkep tapi. Iya, cuman bisa jalanin ke gigi 1 ke gigi 2 sampai ujungnya ngeremnya ditahan gitu kan. Tapi itu seru juga prosesnya. Terus juga kalau Sarah dia pemain biola, jadinya aku belajar main biola juga. Lumayan sulit tapi seru juga. Kalau menjadi hantunya itu banyak latihan stunt yang ya fun lah overall, banyak skill-skill yang didapat dan banyak hal yang pertama kali aku baru lakuin juga Oke. di project Film ini. ini akan tayang menjadi pembuka Awal awal tahun, tahun yes. 2026. Betul. Referensi Iya. di layar lebar ya, tentunya bisa jadi tontonan Anda. Masih libur kan Ti, ya? Masih. Iya, jadi bisa Pas jadi banget di pilihan week pertama. untuk sebelum kembali ke sekolah, kembali ke Kerja. kantor, pusing lagi. Oke, message yang mau disampaikan apa dari Malam Tiga Yasinan, Mbak Ulan? Seperti quote-nya keluarga ini, mikul duwur mendem jero. Mungkin kalau secara positif, sih positif ya. Namanya keluarga kan kita harus bagaimanapun menjaga martabat keluarga dan harga diri keluarga. Tapi pada saat kita terlalu terobsesi akan sesuatu, terutama pencitraan, itu bisa akhirnya berbalik ke kita. Kita yang susah, kita yang beban gitu. Dan tragedy could come gitu dengan segala tindak tanduk kita yang terlalu terobsesi. Oke, Gitu. jadi obsesi juga jangan Ya. over banget lah ya. Betul. Oke, Shalom. Kalau untuk aku simpel, jangan lupa nonton. Tapi selain itu, aku cuman mau bilang banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil dari film itu. Semoga penonton-penonton nanti bisa terima dan bisa bawa pulang pesan-pesan itu juga. Oke, Malam Tiga Yasinan 8 Januari 2026. Yes. Terima kasih Wulan Thank you so Guritno, much, Shalom, Amin. sukses untuk filmnya Malam Tiga Amin. Yasinan. Kita pasti akan nunggu ya di awal 2026. Yes. Dan demikian Talk is Fun kali ini, kita akan berjumpa lagi di next episode. Sampai jumpa.